Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini tepatnya di 9 Zulhijjah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah untuk antum yang berpuasa Arafah di kesempatan hari ini semoga Allah berikan kekuatan bisa menyempurnakannya. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di live interaktif muamalah kontemporer ini, nanti bersama guru kita Ustadz Dr. Herwandi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Dan sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz ya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun antum dan antuna berada. Baik, seperti biasa kita akan jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer di hari ini. Silahkan untuk antum yang ingin bergabung langsung melalui telepon langsung di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang baik di tempat antum, dan juga saat menelepon atau melakukan sambungan telepon itu lebih fokus ke pesawat teleponnya atau mengecilkan volume televisinya atau menonaktifkan saja pesawat televisinya agar pertanyaan yang antum sampaikan biar lebih jelas dan juga jawaban yang diterima nanti bisa lebih dipahami. Untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama dengan menyertakan nama, domisili ataupun langsung ke poin pertanyaan. Baik, kita akan izin kepada Ustadz untuk langsung kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Izin Ustadz. Baik. Ini sepertinya ada dua pertanyaan, tapi dengan narasi yang sama sepertinya Ustadz. Dari Pak Dayat di Majalengka dan juga Abu Anto di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Untuk Pak Dayat di Majalengka ini bertanya bagaimana menyembelih kurban, bagaimana hukumnya menyembelih kurban untuk yang sudah meninggal. Sementara untuk Pak Anto sendiri Ustadz, bolehkah kita mengikut sertakan orang tua yang sudah meninggal berkurban atas nama beliau? Nah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, ini adalah hari yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a doa yaum Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa yang terbaik di hari Arafah yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, La ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, terkhusus untuk ahli mauqif ini tentu lebih, bagi mereka lebih kuat. Untuk yang tidak sedang haji, doa ini di hari Arafah ini juga sunnah kita mengucapkannya. Berdoalah, memintalah kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Adalah Rasulullah SAW semakin akhir di hari Arafah
beliau semakin khusyuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal, terutama sekali ba'da asar di hari Arafah. Mengenai pertanyaan kurban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dan umatnya. Dengan beliau mengatakan, Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin wa man lam yudahi min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku, dari keluargaku, dan dari umat Muhammad. Umat Muhammad ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa itu, ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Maka menyertakan mereka di dalam kurban Anda ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dilarang atau yang diingatkan oleh para ulama adalah Anda mengkhususkan sedangkan Anda tidak berkurban. Kemampuan cuma 1 ekor kurban, Anda khususkan untuk ayah yang sudah wafat, kakek yang sudah wafat. Untuk Anda tentu lebih penting. Adapun kalau Anda mampu 1 ekor, kemudian Anda kurban untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, dan bahkan untuk para pendahulu Anda dari nenek-nenek moyang Anda, semoga Allah menerima pahala yang Anda hadiahkan kepada mereka tersebut. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya serta nasihat dari guru kita. Semoga antum yang bertanya dari Pak Anto dan juga Dayat di Majalengka tadi bisa memahami dari jawaban Ustaz, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di pagi hari ini yang barangkali punya pertanyaan yang sama, apalagi untuk ibadah kurban yang insya Allah besok ataupun beberapa saat lagi atau beberapa hari ke depan akan kita jelang untuk penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan merupakan ilmu dan juga pengetahuan untuk kita bersama di hari ini. Untuk antum yang bergabung langsung silahkan ke 0811755606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon ke sini. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah boleh kita memberikan kulit, tanduk, atau daging kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah penyembelihan, Ustaz? Nah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkanku untuk tidak menjual apapun dari bagian apapun dari hewan kurban dan juga tidak memberikannya kepada penjagalnya. Nah. Nabi mengatakan kita bayarkan upahnya dari kita. Adapun upah dibayar, kemudian Anda menghadiahkan bukan dengan kesepakatan dengan penjagal, penyembelih, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang mengenai memberikan kulit, tanduk, atau daging kepada orang yang menyembelih hewan kurban, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz, apa hukum masak daging kurban untuk dimasak bersama oleh petugas kurban saat selesai penyembelihan? Nah, Ustadz. Kalau mereka sembelih pertama itu adalah kurban salah seorang panitia, ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau korban orang lain, para peserta tanpa izin mereka, tentu ini tidak halal bagi para panitia. Karena mereka mengambil daging orang lain. Wabillahi taufiq. Baik, nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama untuk bergabung. Bertanya langsung, apalagi untuk persoalan waris barangkali ya, yang ada bertanya persoalan waris, menelpon di 0811755606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum. Ustadz, ketika pelaksanaan Idul Kurban, saya sebagai panitia kurban mendapatkan peserta akikah dalam pelaksanaan tersebut, Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami kerjakan mengenai penyembelihan akikah ini dalam acara kurban itu juga, Ustadz? Syukron, Ustadz. Kalau Anda penyembelih profesional, tidak ada masalah. Ya, dia mau akikah, menyembelih untuk daging, seterah dia. Taib. Wabillahi taufiq. Taib. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadz untuk jawaban dari pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah didahulukan ketika kita membantu saudara yang dalam kesusahan dari berkurban, Ustadz, di tahun ini? Semuanya mepet waktunya. Apakah kita dahulukan membantu saudara atau kita berkurban dulu, Ustadz? Nah. Membantunya kalau kondisi mereka adalah emergensi, yang daruriyat, kalau tidak dibantu, khawatir hilang nyawanya, hilang nyawa anak dan istri yang di dalam tanggungannya, maka lebih wajib Anda mendahulukan membantu. Tapi kalau sifatnya ya hanya sekedar menambah-nambah biaya mereka sudah ada biaya hidup tapi berkekurangan. Tapi kalau tidak dibantu, mereka normal kok hidupnya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang hutang, kontrakan, dan seterusnya. Kurbanlah. Kalau ada kemampuan, sebaiknya dua-duanya Anda lakukan. Wabillahi taufiq. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita akan coba jawab telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus, Ustaz. Kita akan ingatkan kembali untuk antum yang ingin bergabung di nomor yang sama melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, itu dengan memastikan sinyal yang baik dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana, Ibu? Saya Nadia di Rawamangun. Iya, silahkan Ibu Nadia di Rawamangun. Pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga beserta kru hasil selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, saat ini saya sedang bekerja di suatu perusahaan retail. Penjual seperti barang-barang perabotan rumah tangga seperti itu, Ustaz. Nah, sekarang saya itu pekerjaannya di bagian keuangan yang mengurus tentang untuk menghitung komisi antara perusahaan dan juga bank yang di apa namanya di kasir itu kan ada beberapa edisi ya, Ustaz. Nah, itu saya menghitung komisi untuk banknya seperti itu, Ustaz. Komisi dari mesin edisi? Iya, komisi dari mesin edisi tersebut. Kalau sekedar edisi tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, Ustaz. Lalu untuk barang-barang yang dijual oleh perusahaan saya itu kan perabotan rumah tangga. Dan itu ada jenis-jenis lainnya juga seperti misalnya menjual boneka anak, atau misalnya menjual perabotan yang ada gambar-gambar karakternya seperti itu. Lalu sekarang ada apa namanya seperti event gitu, menjual blind box, Ustadz. Menjual apa box? Blind box, jadi menjual suatu barang yang di dalamnya itu tebak-tebakan seperti itu. Ini isinya karakter apa gitu. Sekarang sedang ada yang dijual seperti itu perusahaan saya. Yang haramnya haram, Ibu. Jangan Ibu lakukan. Iya, saya kan di keuangannya, Ustadz, bukan di store-nya. Nah, itu saya juga nggak tahu sebenarnya yang dijual blind box-nya itu berapa persen dari total penjualannya. Nah, itu seperti apa ya, Ustadz? Ya lihat aja, kan Ibu bagian keuangan bisa lihat penjualan dari mana, enggak?
Itu Dia tanyakan ke nggak bagian dikasih stok atau akses bagian ya. gudang, berapa persen X, Y, Z tadi. Kalau untuk perabotan yang ada karakternya gitu, apakah itu juga tidak boleh, Ustaz? Perabotannya apa? Kalau perabotan yang Mungkin digunakan dipan, kursi, tidak ada masalah. Mau didudukin, mau diinjak, tidak ada masalah. Tapi kalau perabotan yang untuk dipajang, seperti umpamanya lemari, dan pajangan di tengah ruang tengah, nah itu tidak boleh. baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ibu Nadia di Rawamangun ya. Semoga bisa dipahami dari jawaban Ustadz. Untuk antum yang ingin bergabung seperti Ibu Nadia di Rawamangun, silakan ke 0811755606 yang ingin bertanya langsung dengan guru kita untuk saat ini. Silahkan ke nomor yang sama melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Taib, sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk di channel WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Rizky di Jakarta. Ya, silakan Pak Rizky di Jakarta. Pertanyaan kepada Ustadz. Semoga Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan Komsel TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya ingin bertanya, saat ini saya di perusahaan otomotif. Ya. Kami ini mendapatkan fasilitas berupa car ownership program. Nah, car ownership program pembelian mobil khusus untuk karyawan, Ustaz. Nah, jadi misal mobil tersebut di harga 500 juta, lalu kami mendapatkan fasilitas untuk semacam, karena ini mobil atas nama kantor, selama 5 tahun kami hanya dibebankan sebesar 200 juta selama 5 tahun. Jadi 200 juta tersebut dibagi selama 60 bulan. Nah, ketika setelah 5 tahun, mobil tersebut bisa kami ambil dan bisa kami balik nama. Nah, yang ditanyakan itu kalau misalkan di tahun kedua ataupun misal di tahun ketiga kami resign, lalu akadnya tersebut dari 500 juta yang harga mobil tersebut, mobil tersebut di tahun kedua dan di tahun ketiga itu mendapatkan depresiasi, misal selama setahun itu 60 juta, Ustadz. Nah, di tahun kedua itu misalkan jadi 120 juta depresiasinya, berarti 380 juta sisanya, dan selama 2 tahun kita sudah menyicil 200 juta tadi dibagi 60, misalkan 100 juta. Nah, jadi 380 juta dikurangi 100 juta, 280 juta itu yang harus kita lunaskan di tahun kedua, misalkan kita mau resign. Nah, itu diperbolehkan nggak ya, Ustaz? Selagi yang berakad dengan pihak dealer atau pihak leasingnya adalah perusahaan Anda, tidak ada masalah. Boleh. Oh, oke. Karena memang ini kita tidak berurusan dengan leasing, kita hanya dipotong dari gaji per bulan untuk dibayarkan ke kantor sih, seperti itu sih, Ustaz. Tidak apa-apa, boleh. Oke, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rizky ya di Jakarta, semoga bisa dipahami jawabannya, dan untuk antum yang ingin seperti Pak Rizky, silahkan ke 0811755606 yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz. Kita akan jawab pertanyaan di layanan WhatsApp sembari menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Pak Wildan di Brebes, mau bertanya Ustadz, kapankah batas akhir dari niat berkurban, Ustadz? Apakah boleh niat dulu tapi beli hewan kurbannya setelah hari tasyrik? Syukron, Ustadz. Niat tidak ada fungsinya
kalau tidak disertai dengan perbuatan. Ya, Nah, kalau memang Anda tidak mampu sampai selesai 13 Zulhijjah, ya, keinginan Anda tadi semoga Allah beri pahala. Tapi apakah Anda harus menyembelih setengah 14, 15 ketika ada kelapangan? Terserah Anda, tapi itu bukan lagi kurban, itu hanya sedekah daging Anda sembelih. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada Umu Wildan di Brebes ya. Semoga bisa dipahami dari jawaban Ustadz dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kembali kita ingatkan untuk Anda yang bergabung silahkan ke nomor yang sama dengan telepon langsung di 081175500606. Kita ke pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di perusahaan retail yang menjual rokok dan juga bir serta minuman keras lainnya jenis ringan, Ustadz? Nah, Ustadz. Yang halalnya halal, yang haramnya haram. Nah, Ya. Maka menjualkan yang haram jangan Anda jualkan. Kalau Anda bekerja di sana, jangan dipegang, jangan disentuh. Wabillahi taufiq. baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya panitia kurban. Pada hari raya Idul Adha yang lalu kami menukarkan kulit-kulit sapi kurban dengan seekor kambing. Kemudian kambing tersebut kami sembelih dan kami bagikan kepada para mustahik. Sah atau tidakkah menurut syara Ustadz? Syukron Ustadz. Kalau pekurbannya sudah menghadiahkan kepada Anda pada kumpulan panitia, tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau tidak menghadiahkan, ya, Nah, lalu diambil langsung, mereka berkhianat kepada para pekurban. Wajib diganti harga kulit yang diambil. Wabillahi taufiq. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Seperti kita coba terima kembali di nomor yang sama di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Saya dari Ibu Elina di Lampung. Saya kan kemarin ini kan lihat mau Halo Ibu, bertobat. Halo, dengan Ibu siapa tadi Ibu? Ibu Elina di Lampung. Iya, silakan Ibu Erlina di Lampung. Pertanyaannya. Saya ini kan kemarin ini udah niat berkorban dan saya mau puas dari tanggal 1. Halo Ibu. Jadi Iya. saya tanggal 1 berpuasa itu saya malamnya ngedrop. Jadi saya masih rumah sakit dari kemarin, sedangkan saya merasa sedih tidak mengikuti apa yang saya niatkan sampai tanggal 9 ini. Dengan saya merasa umur saya entah sampai entah tidak tahun depan. Itu jadi pikiran saya. Jadi gimana ya Pak Ustadz? Saya mau pastikan saya dapat janji di rumah sakit. Saya tidak doa. Saya cuma gitu, mudah-mudahan. Halo Ibu. Iya, halo. Terputus sepertinya Ustaz ya. Minta nasihat barangkali Ustaz. Ya, Allah Azza wa Jal Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Di antara kasih sayangnya Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang sudah meniatkan dan memang terbiasa mereka beramal soleh di luar waktu-waktu normal, kondisi sehat, waktu cukup ada, mereka beramal soleh. Bila waktunya sempit, kemudian mereka ditimpa musibah seperti sakit, amalan yang biasa mereka amalkan tetap Allah tuliskan. Atau dia dalam keadaan safar,
tetap Allah tuliskan amalan yang biasa dia lakukan, walau dia tidak amalkan di saat tersebut. Maka bagi kaum muslimin yang di hari-hari yang mulia ini, yang di puncaknya hari ini, dalam kondisi terbaring di rumah sakit, jangan pernah bersedih. Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila Anda di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah meninggalkan sedikit kebaikan pun, baik berpuasa, sholat sunnah, kemudian memperbanyak sedekah, dan seluruh kebaikan-kebaikan di 10 awal Zulhijjah, ketika kondisi keuangan tidak baik-baik saja, kemudian kesehatan pun, kondisi kesehatan tidak memungkinkan, jangan khawatir, Allah telah tuliskan untuk Anda, seolah-olah Anda mengamalkannya dalam kondisi sehat, walau Anda tidak mengamalkan. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari Ibu Erlina di Lampung ya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menguatkan Ibu, dan semoga Allah mudahkan, dan semoga disampaikan niatnya, mudah-mudahan seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita ini tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah Ibu niatkan, insyaallah. Baik, kita akan tunggu telepon antum di nomor yang sama seperti Ibu Erlina yang bergabung langsung di 0811755606 dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Bapak Ana rahimahullah meninggal pada tahun 95 dan meninggalkan satu rumah yang saat ini ditempati oleh ibu. Saat ini adik Ana keadaannya tidak mampu dan mengontrak rumah, Ustaz. Ana pernah menyampaikan ke ibu untuk dijual saja rumah peninggalan Bapak dan memberikan bagian warisan adik yang laki-laki. Tapi ibu dan kakak Ana tidak setuju, Ustaz. Apakah dosa ibu dan kakak Ana tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukron wa jazakallahu khairan. Ya, tentu mereka akan dimurkai oleh Allah yang memberikan harta orang yang meninggal itu pada ahli waris. Yang membagi harta seseorang yang wafat adalah pemilik harta yang sesungguhnya Allah Jalla fi'ula. Dia mengatakan dalam kitabnya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bila kalian wafat, ya, bahwa untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bahagian. Istri diberikan oleh Allah 1/8 karena ada anak. Maka bila mereka menghalangi pembagian tersebut, sesungguhnya mereka menghalangi rezeki ahli waris itu yang Allah bagikan kepada mereka. Wal jazaa'u min jinsil amal. Sebagaimana mereka menghalangi ahli waris untuk mendapatkan hartanya, Allah tentu tidak akan membiarkan orang yang berbuat zalim. Maka Allah pasti akan membalasnya di dunia ataupun di akhirat. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan pencerahannya dari pertanyaan saudara kita, yang semoga ini diberikan kemudahan dan kelapangan dari persoalan yang disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga punya persoalan yang mirip atau yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kembali kita ingatkan untuk antum yang bergabung langsung di telepon langsung di 0811755606 untuk memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari Syara di Payakumbuh. Ustaz, mau bertanya, di komplek perumahan kami ketika iuran untuk 1 sapi kurang 1 orang lagi, apakah boleh disempurnakan dengan inisiatif dari pengurus untuk mengambil kas dari musola atau masjid? Syukron, Ustaz. Ini pengurus berkhianat kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang memberikan donasi untuk kas masjid tujuannya untuk operasional masjid, bukan untuk kurban. Maka bila tidak terpenuhi 1 ekor sapi, mungkin ada di antara pekurban yang mau 2, boleh. Tidak terpenuhi juga, lebih baik kambing Anda beli masing-masing.
Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari Sarah di Payakumbuh ya. Semoga bisa dipahami dari jawaban Ustaz, dan ini tentunya juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Yang ingin bergabung langsung kita kembali ingatkan untuk memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya di 081175500606 agar pertanyaan yang disampaikan nanti bisa lebih dipahami, juga jawaban yang diterima dari guru kita. Kita akan jawab pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah melakukan jual beli dengan hanya menyentuh saja, Ustadz? Karena barang yang dibeli itu disegel dalam kemasan dan kita tidak tahu bentuk detailnya seperti apa. Tetapi kita yakin bahwa barang itu pasti sesuai dengan keinginan kita. Dengan hanya menyentuh, apakah boleh kita melakukan akad jual beli dengan si penjual, Ustadz? Syukron, Ustadz. Nah. Kalau ada penjelasan kriteria spesifikasi ingredient dari sebuah produk itu pada bungkusannya, tidak ada masalah. Nah. Kalau tidak ada, ya tentu menyentuh, kecuali barangnya barang buatan pabrik yang sama. Ya, Anda sering mengkonsumsi barang camilan dari buatan pabrik tersebut, Anda beli, tidak membaca pun, tidak dipegang pun boleh. Tapi ini barang spesifik, tidak cukup dengan memegangnya saja. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ya. Untuk jual beli dengan hanya menyentuh saja. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita, semoga bisa dipahami untuk antum yang bertanya dan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Sebenarnya kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Erlina. Ustadz, bolehkah perempuan menyembelih ayam atau hewan sembelihan lainnya, Ustadz? Syukron, Ustadz. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati kambing jatuh dari ketinggian gunung batu, beliau ambil batunya yang tajam dan beliau sembelih. Dan Aisyah radhiyallahu anha melakukan itu, bahkan disembelihnya pakai batu, serpihan batu yang tajam. Itu gunung batu di Arab, beda mungkin batu di Indonesia. Ya, sehingga dia sembelih dengan batu. Boleh, wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya, Elina ya, bisa memahami dari jawaban Ustaz untuk pertanyaan, bolehkah perempuan menyembelih ayam ataupun hewan sembelihan lainnya? Insya Allah dibolehkan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, anak pedagang dan pengrajin kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran yang dikutip. Apakah boleh ana melakukan jual beli dengan hal ini, Ustaz? Sementara untuk produksi ana buat sendiri di kanvas dan dijajakan ke rumah-rumah atau di komplek-komplek. Apakah jual beli seperti ini dibolehkan? Bagaimana hukum dari hasil penjualan ana sendiri, Ustaz? Syukron, Ustaz. Boleh, tidak ada masalah. Taib. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang melakukan jual beli ataupun usaha dengan kaligrafi tadi ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama untuk yang ingin bertanya langsung di kesempatan hari ini kepada guru kita di 081175500606. Taib. Kita bacakan pertanyaan di line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau bertanya, kripto tidak punya bentuk fisik, Ustaz. Namun apakah otomatis tidak disebut harta dalam Islam, Ustaz? Syukron, Ustaz. Itu ada manfaat yang bisa diambil. Manfaat dari uang bisa Anda tukarkan ke tanah. Bisa Anda tukar dengan beras. Bisa Anda tukarkan dengan rumah. Bisa Anda tukarkan bayar sekolah anak, jasa pendidikan. Bisa Anda tukarkan bayar jasa tukang. Atau barang, atau dia memiliki manfaat langsung. Rumah bisa Anda tempatin. Mau manfaat pesawat bisa Anda memindahkan Anda dari satu kota ke kota yang lain. Itu ada manfaatnya. Kripto bisa mindahin Anda kemana?
kenyang Anda makan kripto? Ya. Kemudian bisakah Anda beli lontong sayur pakai kripto? Enggak. Ya. Beli kangkung, sayur kangkung dengan kripto? Tidak. Berarti dia bukan harta yang diakui dalam Islam. Wabillahi taufiq. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai kripto ya. Semoga ini bisa dipahami untuk yang bertanya terkhusus dan untuk kita semua yang menyimak di hari ini. Kita akan kembali sampaikan untuk antum yang ingin bergabung langsung di nomor yang sama melalui telepon langsung itu dengan memastikan sinyal yang baik dan lebih fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Kita jawab pertanyaan di line WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum membawa wanita para korban kecelakaan mobil itu tanpa ada mahramnya, Ustaz? Syukron, Ustaz. Pertama, kalau bukan mobil ambulan. Dan pun kalau mobil ambulan tidak ada perawat di dalamnya, itu melanggar ketentuan. Bila dia wafat di dalam mobil, maka Anda sopir bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ya. Nah. Apalagi mobil pribadi. Ikutilah aturannya agar niat baik Anda betul niat baik, bukan menjadi penyebab kematian seseorang. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai membawa wanita para korban kecelakaan mobil ya tanpa ada mahramnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung ya untuk bertanya langsung dengan guru kita di kesempatan hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Ana pernah menemukan uang di teras masjid, Ustadz. Masih masuk lingkungan masjid, kemudian Ana letakkan uang itu di atas kotak infak. Apakah benar yang Ana lakukan ini, Ustadz? Syukran, Ustadz. Salah. Tidak benar yang Anda lakukan. Kalau Anda diperkirakan bisa amanah dan ada keinginan untuk memberitahukan di grup jemaah masjid atau di medsos ada menemukan uang sekian dan seterusnya, itu silahkan. Kalau Anda tidak ingin repot, jangan diambil. Wabillahi taufiq. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan arahannya kepada saudara kita yang bertanya untuk uang yang ditemukan di teras masjid ya. Semoga bisa dipahami dan ilmu juga untuk kita bersama. Kita ke Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari hamba Allah di Jawa Tengah. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukum seorang pedagang makanan yang menjual makanan yang tidak habis di hari ini, Ustadz, lalu kembali besoknya atau di hari lain tanpa memberitahu pembeli? Apakah ini termasuk menipu, Ustadz? Syukran, Ustadz. Betul dia menipu. Man ghasyana falaysa minna. Nabi mengatakan orang yang menipu bukan umatku. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Kita akan coba terima yang ingin bergabung di 08 11755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya siapa? Pak Ustadz yang kembali lagi ke IBL Linal. Ya. Kenapa, Ibu? Saya kan berkorban, tapi saya kan di rumah sakit. Saya nggak menyaksikan yang saya korbankan itu diwakilkan sama yang menyembeli aja nggak apa-apa ya Pak Ustadz, atau diwakilkan sama keluarga besar. Gimana itu Pak Ustadz? Boleh, tidak apa-apa Ibu. Wakilha atau wakil. Seperti jemaah haji di mana mereka sulit untuk mendatangi masalah tempat penyembelihan di Mina, selain jauh juga banyak yang tidak mengerti arah tempatnya. Maka kaum muslimin pengelola haji di dunia melalui Islamic Development Bank membuat program di mana mereka menjual kupon kurban atau dam hadiyu.
jual kuponnya. Cukup dengan beli kupon itu sudah disembelihkan dagingnya hewannya sesuai syariat dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Disepakati oleh para ulama dunia itu boleh. Dan secara umum Nabi pun mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Dan beliau pernah salah satu haji mewakilkan kepada sahabat yang berangkat ibadah haji sebanyak 30 dan 70 ekor, beliau tidak pergi berangkat. Ya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan Pak Ustaz. Minta doanya saya semoga cepat sehat. Amin. Semoga Allah menyembuhkan ibu dan menyembuhkan kaum muslimin yang terbaring di rumah sakit. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Erlina ya, semoga diberikan kemudahan dan juga kesembuhan dan semoga disampaikan niat seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan semoga seluruh kaum muslimin seperti yang disampaikan oleh guru kita yang terbaring sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita terima untuk hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita tutup kajian ini, kita akan minta sedikit nasihat dari guru kita. Fadhil masykur Ustaz. Ini adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Jangan lewatkan satu detik pun dari hari ini, melainkan Anda berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga materinya ataupun nasihat-nasihatnya, jawaban-jawaban dan pertanyaan dari kaum muslimin yang sudah bergabung di 0811755606 di live interaktif Muamalah Kontemporer. Kesempatan hari ini bertepatan dengan 9 Zulhijjah atau di hari Arafah 1447 Hijriah. Semoga seluruh kaum muslimin yang berpuasa dimampukan untuk berpuasa Arafah di kesempatan hari ini diberikan kemudahan dan diberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk antum yang terbaring sakit atau dalam kondisi yang tidak fit atau tidak sehat, semoga Allah mudahkan, berikan kesembuhan. Dan untuk antum yang sudah terbiasa berniat atau melakukan amal soleh seperti biasanya, semoga disampaikan niatnya seperti sebagaimana yang antum niatkan. Afwan untuk semua salah kata Rakila bicara. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer hanya di Asil TV di live interaktif Muamalah Kontemporer. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio,